Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan satu tersangka peristiwa kebakaran yang menewaskan 3 orang di Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Tersangka tak lain adalah kekasih salah satu korban dan berprofesi sebagai dokter. Setelah melakukan gelar perkara dengan memeriksa 11 orang saksi atas kebakaran di Jalan Cemara Cibodas, Kota Tangerang, polisi akhirnya menetapkan satu orang sebagai tersangka. Tersangka diketahui bernama Mary Anastasia dan berprofesi sebagai dokter. Tersangka merupakan kekasih Leon, anak pemilik ruko yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu. Motif pembakaran ini karena tersangka sakit hati kepada kekasihnya yang tidak mau bertanggung jawab atas bayi yang tengah dikandungnya. Yang utama mobil, kemudian di dalam mobil itu ada 5 kantong plastik bensin Pertamax, kemudian baju dan alat tes pack kehamilan. Untuk motifnya sendiri sakit hati karena tidak direstui oleh orang tua. Peristiwa kebakaran ruko bengkel motor di Jalan Cemara Raya, Pasar Malabar, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang terjadi Sabtu dini hari 7 Agustus lalu. Kebakaran paling parah di ruko berlantai 4 ini terjadi di lantai 1 dan 2 yang berisi sepeda motor, oli dan juga onderdil. Api baru dapat dipadamkan 4 jam kemudian setelah 8 unit mobil damkar dan puluhan petugas dikerahkan. 3 orang anggota keluarga yang menghuni ruko meninggal dunia akibat terjebak kobaran api di lantai 2. 3 korban jiwa ini adalah suami istri Edi dan Lilis, serta Leon yang merupakan anak pasangan suami istri tersebut. Pemirsa, warga desa Rancagawe, Lebak, Banten lagi dapat berkah. Mereka dapat ikan yang ukurannya besar-besar dan jumlahnya banyak. Nah, ternyata ikan-ikan ini bukan waktu memancing, tapi waktu rumah mereka ini terendam banjir, pemirsa. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews Siang. Pemirsa, ingat untuk selalu melindungi keluarga Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Betul sekali pemirsa, dan jangan lupa untuk terus memakai masker Anda, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air mengalir. Jangan lupa dukung program vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Wilson Purba pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Siapa bilang musibah tidak bisa membawa berkah? Masya Allah, tuh ini bukti. Di desa Rancagawe, Lebak, Banten, warga rame-rame mencari ikan di rumah mereka yang terkena banjir. Bukan 1 atau 2, warga mendapatkan banyak ikan yang ukurannya juga besar-besar. Nggak cuma bapak-bapak loh yang mengambil ikan dengan jaring, ibu-ibu juga ikut karena banyaknya ikan. Di desa Rancagawe menangkap ikan dengan jaring dan bambu ini dinamakan panco. Dan hasil tangkapan ikan juga beragam, mulai dari ikan lele, nila, ikan mas hingga ikan bawal. Ikan-ikan ini pun dijual para korban banjir untuk mendapatkan keuntungan. Terus ini pas lagi banjir ini dapat ikannya? Alhamdulillah, Apa aja sih ikannya, Bu? dari terawilan, ada lempuk, ada caung, banyak jenis-jenisnya banyak. Ada ikan lele juga ya? Ya, ini terutama ikan lele yang gede-gede. Ini pendapatan ini, Bu, di base pancing kayak gini, panco ini jual berapa? 1 bungkus 10.000. Oh, dijual juga? Ya. Menurut warga, ikan-ikan ini hanyut dari beberapa kolam atau tambak ikan dan terbawa derasnya arus sungai saat banjir. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews, laporkan.